Bosan sudah merangkai kalangan. Waduh, Dwalen, kasar aku Dwalen, kasar, waduh. Kalah Ratu Sanganoman dengan iyo-iyo. Sakti tan piro-piro, sakti tan piro-piro ikan raksasa. Rasa tan sida aku mapak di kadang-kadang ribu, waduh. Oh, sakti luar biasa itu raksasa, iyo-iyo. Rasanya Ratu Sanganoman tak sanggup untuk menghadapi kesaktiannya. Iyo-iyo, Dwalen, iyo-iyo. Yang mengkene, lasan pejah aku iki, lasan pejah. Apa wis saya dengan aku ini? Apa wis dengan aku? Nista kamu aku iki malah, wis kamu ada. Kalau seperti ini, lebih baik rasanya Ratu Sanganoman mati bunuh diri. Tidak berguna, tanpa daya dan merasa hina begitu. Iyo-iyo, malah iyo-iyo. Sebentar Ratu Sanganoman. Apakah dengan mengambil jalan mati berarti masalahnya sudah pasti selesai? Amatlah hina dan amat nistanya jika Ratu Sanganoman menempuh jalan sesat dengan mati bunuh diri. Itu namanya ulah pati. Jalan kematian yang paling buruk, yang berefek tersiksanya roh di alam sana. Kalau boleh dia katakan maaf, sekali lagi maaf. Inilah efeknya ketika Ratu Sanganoman dari kecil hanya terus mendengar kata-kata pujian, hanya terus mendengar kata-kata sanjungan. Dipuji karena kesaktiannya, disanjung karena kekuatannya. Ratu hanya terus mendengar kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang menghenakkan hati. Tapi jangan salahkan pil dokter itu pahit. Namun sepahit-pahitnya pil dokter, dia berefek bisa menyembuhkan penyakit kita. Ingat Ratu Sanganoman, tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Dan tidak selamanya juga kata-kata yang indah itu benar. Kalau Ratu Sanganoman mau menangis karena kekalahan ini, boleh, menangislah. Karena perlu ada air mata supaya kita tahu bagaimana merenahkan hati. Tapi ingatlah, kekalahan bukanlah berarti kegagalan. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Dan untuk mendapatkan sebuah kemenangan diperlukan banyak perjuangan. Perjuangan yang dilakukan tidaklah selama-lamanya berjalan mulus. Perlu ada kerikil supaya kita lebih berhati-hati. Perlu ada persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu semak belukar agar kita lebih waspada. Maka ketika Ratu menghadapi masalah, janganlah menggerutu, janganlah mengeluh. Selesaikan dengan senyum dan hati yang sabar, agar kita bisa selalu bersyukur pada Sang Pencipta. Adakah orang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Semua punya masalah. Dan justru masalahlah yang membuat manusia itu hidup, punya arti, punya nilai. Ketika akhirnya dia menyadari ternyata dia punya kekuatan untuk memecahkan masalah itu. Tiang berani sampaikan itu bukan karena Tiang merasa paling pintar atau Tiang merasa paling kuat. Bukan. Ingat Ratu Sanganoman, sekuat-kuat dan sekeras-kerasnya batu, dia akan bisa terlubangi oleh kekuatan air yang jatuh menetes pelan dari atas. Intinya, apa yang orang sebut dengan sukses,
Ketika dia bisa memecahkan atau menyelesaikan atau melewati masalah yang dia hadapi, itulah kesuksesan. Hanya orang tekunlah yang mampu mendapatkan kesuksesan. Dan tidak sedikit juga orang yang tubuhnya kuat mengalami kegagalan karena dia tidak punya modal ketekunan. Mengapa demikian? Karena kesuksesan itu harus banyak proses, bukan banyak protes, atau bukan hanya mau yang serba beres. Maka yuk berproses. Ada kalanya kita merasa gagal, lelah, dan ingin menyerah. Namun ingatlah, itu bukan masalah, tapi sebuah anugerah agar kita cepat berbenah. Ingat Ratu Sanganoman, selalu ada kesempatan untuk orang yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Karena sukses itu ada dalam pikiran kita. Asal kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita pun bisa mengendalikan hidup kita. Asal Ratu Sanganoman yakin dengan kemampuan Ratu, maka yang Ratu inginkan akan ada dalam genggaman. Jangan bilang, sudahlah, itu hanyalah komentar orang-orang yang lemah. Apakah Ratu orang yang lemah itu? Dia merasa tidak. Ratu Sanganoman adalah seorang pemberani. Apakah seorang pemberani tidak punya rasa takut? Punya. Tetapi pemberani itu walaupun takut sekalipun, dia harus berani mencoba. Tekad dalam hatinya harus lebih besar dari ketakutannya. Keyakinan harus jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Hanya orang penakut dan pengecut yang takut menghadapi masalah. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kualitas diri. Seluruh dunia akan mentertawakan Ratu Sanganoman jika Ratu mengambil jalan bunuh diri karena kekalahan ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan diam saja. Bangkitlah. Kuatkan hati, yakinkan hati, teguhkan hati, dan miliki komitmen, serta tunjukkan pada dunia, dan berkatalah, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Raksasa bangsa ini. Poi ceng, uma China jak nes macam nes, makajang mau ukir tur mau prado, jak cara swarga nasane. Mi cara swargan, menciptakan keswargan. Sing joib, Jadi bisa ngorang cara swargan. gitu asane jak nyaman tur damai. Ngomong-ngomong, di jam li ukir-ukiran ini makajang nih. Urusan bangunan setel Bali, ukir-ukiran, pintu, kusen, turanan lain-lain itu belum. Jak kemogen cai ke UD Lila Amerta, Jalan Wisnu, Desa Marga, Kecamatan Marga Tabanan. Tepatnya di sebelah utara Puskesmas Marga. Jak pasti barang dan pelayannya memuaskan. Wah, jani kalau kemo bosing tahan. Memang benar, untuk urusan bangunan setel Bali, serta segala bentuk ukiran Bali, datanglah ke UD Lila Amerta, Jalan Wisnu, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Telepon 081 999 001 112. Kepuasan Anda tujuan kami.